Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Suki Farming. Seperti biasa kita akan mengulas beberapa informasi di bidang pertanian, khususnya di dunia penyuluhan. Kali ini kita akan memberikan share atau informasi bagaimana cara atau mengisi penilaian kelas kelompok tani. Kita tahu setiap tahun kita menyusun atau memberikan penilaian kelas kemampuan kelompok tani untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau dinamika kelompok di masing-masing kelompok. Oke, sebelum kita lanjut, yang suka dengan video ini silahkan untuk like, share, dan komen untuk memberikan masukan-masukan, dan bila berkenan silahkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan info-info terkait dunia pertanian yang lain. Oke, langsung saja. Kita tahu penilaian kelas kelompok tani yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dilakukan setiap tahun. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana dinamika di kelompok itu. Sebelumnya kita perlu mengetahui kelas kemampuan kelompok tani ini dimulai dari kelas pemula dengan skor 0 sampai 245, kemudian kelas lanjut itu skornya 246 sampai 455, kemudian skor untuk kelas madya 456 sampai 700, kemudian kelas kelompok tani utama skornya 701 sampai 1000. Kita langsung ke instrumen kemampuan kelas kelompok tani terdiri dari 5 jurus atau 5 aspek. Yang pertama adalah kemampuan merencanakan, nilai maksimalnya adalah 200. Kemudian kemampuan mengorganisasikan atau organisasi, nilai maksimalnya 150. Kemudian kemampuan melaksanakan kegiatan, nilai maksimalnya 400. Kemudian kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, nilai maksimalnya 100. Kemudian yang jurus terakhir, jurus kelima, adalah kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani, nilai maksimalnya adalah 150. Di dalam 5 jurus juga masih diberikan indikator atau beberapa rinciannya. Yang pertama terkait dengan kemampuan merencanakan. Yang pertama adalah rencana belajar. Rencana belajar ini dibagi 4 parameter juga sesuai dengan kelasnya. Jadi untuk kelas pemula maksimal nilainya 15, kemudian kelas lanjut adalah 25, kemudian kelas madya 35, dan kelas utama 50. Kemudian rencana usaha juga demikian, dimulai dari maksimalnya untuk pemula 50, kemudian untuk lanjut 75, untuk madya 100, dan untuk utama 150. Kemudian jurus kedua, kemampuan organisasi, indikatornya adalah struktur organisasinya, dimulai dari kelas pemula nilai maksimalnya 10, kelas lanjut 15, kelas madya 20, dan kelas utama 25. Kemudian aturan dan norma, kelas pemula adalah 10, kelas lanjut 15, kelas madya 20, dan kelas utama 25. Kemudian indikator yang ketiga adalah administrasi pembukuan. Ini nilai untuk kelas pemula adalah 25 maksimal, kemudian untuk kelas lanjut 50, untuk kelas madya 75, dan kelas utama 100.
Kemudian kemampuan pelaksanaan kegiatan, jurus ketiga indikatornya adalah pertemuan rutin yang untuk kelas pemula maksimal nilainya 10, kemudian lanjut 20, madya 30 dan utama 40. Kemudian pelaksanaan belajar yang kedua, nilainya adalah 15 untuk pemula, 25 untuk lanjut, 35 untuk madya dan 50 untuk utama. Kemudian melaksanakan usaha, nilai maksimal untuk kelas pemula adalah 50, untuk lanjut 100, untuk madya 150 dan untuk utama 200. Kemudian terkait dengan pemupukan modal, indikator yang selanjutnya adalah untuk kelas pemula 10, kelas lanjut 20, kelas madya 30, kelas utama 50. Kemudian pelayanan teknologi, informasi teknologi, untuk kelas pemula maksimalnya 10, lanjut 20, madya 45 dan utamanya 60. Kemudian terkait kemampuan evaluasi dan pengendalian pelaporan, evaluasi kegiatan kelompok untuk kelas pemula adalah 10, untuk kelas lanjut 40, untuk kelas madya 80 dan untuk utama maksimalnya 100. Kemudian untuk jurus kelima indikatornya adalah pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus. Untuk kelas pemula adalah 30, lanjutnya 50, madya 80 dan untuk kelas utamanya 150. Jadi setelah nanti kita nilai, kita masukkan di ini sebagai contoh, kita modifikasi per tahunnya ya. Ini perkembangannya bisa kita lihat dari tahun ke tahun, perkembangannya mungkin ada yang stagnan, ada yang meningkat atau naik kelas atau naik skor. Misalnya seperti ini kelompoknya dengan skor 809 tentu saja masuk di kelas utama. Di tahun berikutnya ini 811, ada peningkatan skor namun kelasnya sudah tidak berubah karena sudah di utama. Kemudian contoh lagi ini 625, kelompok yang ini, kemudian dia kelasnya adalah madya, kemudian di tahun berikutnya ada peningkatan, dia naik kelas karena nilainya sudah 712 masuk kategori kelas utama, seperti itu. Kemudian ini saya ambil contoh lagi yang lain, misalkan ini ada kenaikan juga, ini dari madya ke utama juga, ini seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit share atau informasi cara menilai kemampuan kelas kelompok tani. Semoga bermanfaat. Panteng terus channel Ski Farming agar tidak ketinggalan info-info pertanian yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.